Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, dan hari ini kita akan belajar bersama lagi di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dan untuk kali ini saya sudah menyiapkan satu materi yang akan kita pelajari bersama-sama, ya. Baik, saya akan sharekan terlebih dahulu untuk materinya. Ini dia materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf karena saya merekam Zoom ini, ya, perkuliahan via Zoom ini di rumah di pinggir jalan, sehingga jika terjadi bising atau noise, saya mohon maaf karena kendala teknis di lapangan gitu. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki lebih baik lagi. Baik, ini dia topik kita untuk aspek hukum dalam bisnis. The last topic ya. Saya beri judul kepailitan. Sudah pernah mendengar kata pailit? Kalau belum, ini dia agenda pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang pengertian kepailitan, kemudian ada asas-asas kepailitan, kemudian ada tujuan dan akibat pailit, dan yang terakhir adalah pengurusan harta pailit. Kita beranjak kepada definisi tentang kepailitan. Banyak sekali sebenarnya definisinya. Saya masukkan ada beberapa di sini. Yang pertama, pailit atau kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas diatur dalam undang-undang. Ya. Kemudian ada lagi pengertian tentang kepailitan yang lain, yakni kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Lalu yang ketiga, definisi berikutnya, menurut Kamus Hukum Ekonomi, bankrupt, pailit, atau bangkrut adalah suatu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar lagi. Dari berbagai definisi di depan tadi ya sebelumnya, maka saya menyimpulkan bahwa pailit adalah keadaan ketidakmampuan untuk membayar debitur baik atas orang perorangan maupun badan hukum atas utang piutangnya yang telah jatuh tempo, dan ketidakmampuan tersebut harus diajukan baik oleh debitur sendiri maupun atas permohonan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan. Jadi pernyataan pailit itu yang menyatakan adalah pengadilan. Ya, ada hakim pengawas yang menjatuhkan vonis. Kemudian lembaga kepailitan hanya diperuntukkan dalam penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditur. Ada yang disebut dengan asas-asas kepailitan. Di sini ada 4 asas. Yang pertama adalah asas keseimbangan. Yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Kemudian yang ketiga adalah asas keadilan. Dan yang keempat adalah asas integrasi. Yang pertama, tentang asas keseimbangan, adanya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Lain pihak, adanya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Kemudian yang kedua, ada yang disebut asas kelangsungan usaha.
adanya ketentuan yang memungkinkan perusahaan yang masih prospektif tetap berlangsung. Dan yang ketiga, asas keadilan mencegah adanya kesewenangan kreditor terhadap kreditor lainnya dalam penagihan pembayaran tagihan terhadap debitor. Yang keempat adalah asas integrasi, yakni sistem hukum formal dan material yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata. Subjek kepailitan, ya, yang menjadi subjek jika terjadi satu kepailitan atau terjadi bangkrut pada sebuah perusahaan atau orang perorangan, begitu ya. Ini subjeknya ada dua. Yang pertama bisa jadi debitur perorangan atau pribadi. Ya, seperti misalnya orang perorangan mendirikan satu perusahaan, begitu, kemudian yang bangkrut adalah orang tersebut sehingga berimbas kepada perusahaannya pun ikut jatuh, gitu. Kemudian debitur badan hukum, perusahaan yang memang sudah berbadan hukum, ini menjadi subjek kepailitan jika memang perusahaan yang berbadan hukumnya itu jatuh bangkrut atau pailit, gitu ya. Kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Jadi sudah diatur dalam anggaran dasar tentang kedudukan hukumnya. Pernyataan pailit. Ini menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004, debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitor memiliki dua kreditor, sehingga bisa terjadi pertikaian. Nah, ini sangat disayangkan ya jika satu debitor ternyata memiliki dua kreditor, sehingga terjadi pertikaian gitu. Kemudian yang kedua, dinyatakan pailit jika salah satu dari utang telah jatuh tempo. Syarat-syarat ini tidak berimplikasi pada dibedakannya debitor dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Jadi kalau sudah jatuh tempo tapi tidak bisa membayar, maka debitor dinyatakan pailit. Pailit ini juga dapat dinyatakan yang pertama oleh permohonan debitor sendiri. Jika debitor ini sudah merasa saya tidak mampu membayar lagi setelah melihat seluruh aset-asetnya sudah dia list begitu ya, ternyata dia tidak bisa membayar, maka dia bisa mengajukan permohonan untuk pailit. Kemudian yang kedua, permohonan satu atau lebih kreditornya. Kreditor yang mengajukan bahwa sang debitor ini sudah pailit. Kemudian yang ketiga adalah dengan putusan hakim. Ada hakim pengawas yang menentukan atau memvonis bahwa perusahaan debitor itu mengalami kepailitan. Kemudian bisa dengan permintaan jaksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Itu juga bisa. Kemudian yang kelima adalah permintaan BI atau Bank Indonesia apabila bank yang pailit. Kemudian yang keenam, permintaan Bapepam apabila debitornya perusahaan efek. Ya, terus kemudian bisa jadi bursa efek, lembaga clearing, dan penjamin, gitu ya. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang terakhir, permintaan Menteri Keuangan dengan debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, kemudian ada dana pensiunan atau BUMN dalam bidang publik. Oke, untuk yang nomor 7 ini memang khusus karena permintaan dari Menteri Keuangan, maka bisa dinyatakan pailit. Permohonan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. Panitera mendaftar permohonan pailit pada tanggal permohonan pailit diajukan. Nah, tujuan pailit ini apa? Tujuannya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum
atas kekayaan debitor untuk kepentingan pihak yang mengutangkannya. Ya. Akibat pailit. Seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pailit begitu, ini memiliki beberapa akibat atau imbas. Yang pertama, debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya atau asetnya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ya, ketika hakim pengawas sudah menyatakan bahwa saudara A terkena pailit gitu, maka ia sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus semua kekayaan serta harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Kemudian yang ketiga, kreditor dapat mengajukan permohonan sebelum adanya putusan. Yang pertama, meletakkan sita jaminan untuk sebagian atau seluruh kekayaan debitor. Kemudian yang kedua, menunjuk kurator untuk pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran, pengalih atau penggunaan kekayaan debitor. Masih ingat ya tadi di depan bahwa kurator ini adalah orang yang mengurus kepailitan tentang sita jaminan atau seluruh kekayaan debitor. Kemudian yang keempat, akibat pailit ini biasanya diumumkan pada 2 surat kabar nasional. Ya, minimal 2 surat kabar. Ini ada penggolongan kreditor, ya, ada golongan separatism atau preference, kemudian ada golongan hak privilege, dan ada golongan yang konkuren. Pihak kreditor ini, ya baik kreditor maupun debitor sebenarnya, bisa mengajukan pailit gitu dengan mengajukan kepengurusan harta pailit. Pengurusan harta pailit itu bisa diajukan kepada yang pertama adalah hakim pengawas, kemudian bisa ke kurator dan panitia kreditor. Yang pertama dulu, hakim pengawas beserta dengan kurator ya. Pengajuan permohonan pailit itu diajukan pada pengadilan niaga setempat yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal debitor. Oke. Nah, tugas hakim pengawas itu adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kemudian memimpin rapat verifikasi untuk pengesahan piutang-piutangnya. Ada keadaan yang dinamakan aktio pauliana, yakni gugatan yang diajukan kurator demi menyelamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditor. Saya mengulang kembali, kurator adalah pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun menguangkan harta kekayaan untuk membayar utang debitor pailit. Jadi kalau memang sudah tidak mampu membayar, kurator ini akan mengecek semua kepemilikan harta kekayaan gitu yang dimiliki oleh debitor, kemudian diuangkan dan nantinya akan digunakan untuk membayar utang-utangnya. Nah, jika memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk membayar, maka kurator akan mengajukan gugatan kepada hakim pengawas atau ke pengadilan niaga gitu ya. Tugas kurator. Yang pertama melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit debitor. Kemudian yang kedua dapat melakukan pinjaman atau peminjaman dari pihak ketiga jika memang dibutuhkan dan memang masih bisa ya. Jika masih bisa. Kemudian tanggung jawab kurator adalah yang pertama kesalahan terhadap pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada harta pailit. Yang kedua, bertindak sendiri atas tugasnya.
Jadi kurator itu punya tugas sendiri. Dan yang ketiga, melaporkan pada hakim pengawas tentang kepailitan setiap 3 bulan sekali. Jadi kurator ini akan melaporkan pada hakim pengawas tentang perkembangan kepailitan debitor setiap 3 bulan sekali. Nah, sedangkan panitia kreditor ini tugasnya adalah memeriksa, memperlihatkan tentang semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kalau sudah ada di tengah pengadilan, gitu ya, maka ini adalah sudah menjadi tugas panitia kreditor. Yang kedua, memberikan pendapat kepada kurator mengenai kepailitan yang dialami oleh debitor yang bersangkutan. Ya, kita berbicara tentang PKPU sekarang, atau penundaan kewajiban pembayaran piutang. Diperuntukkan kepada debitor yang beritikat baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya. Atau ini disebut dengan keadaan surseance. Keadaan ini diajukan dengan yang pertama, persetujuan lebih setengah kreditor konkuren yang diakui haknya. Yang kedua, kreditor yang hadir mewakili 2/3 dari tagihan yang diakui. Kemudian yang ketiga, diumumkan minimal dalam 2 surat kabar nasional. Dan yang keempat, perpanjangan tidak boleh lebih dari 270 hari. PKPU ini dilakukan dengan 2 tahap, ya, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tahap yang pertama adalah PKPU sementara. Pengadilan niaga harus mengabulkan, diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari. Jadi ada penundaan pembayaran piutang, kewajiban pembayaran piutang, ini diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari. Maka dikatakan sementara gitu ya. Dan ini pengadilan niaga harus mengabulkan. Kemudian di tahap berikutnya, PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari. Apabila pada hari ke-45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut. Ditambahin ya, 270 hari. Kemudian ada yang disebut keadaan insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitor sudah benar-benar pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Sudah benar-benar tidak bisa membayar kepailitannya gitu ya, utang-utangnya. Nah, maka ini ditetapkan oleh hakim pengawas bahwa memang benar-benar sang debitor benar-benar pailit atau dalam keadaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Yang pernah terjadi, ini adalah contoh kasus PT Prudential. Prudential ini adalah perusahaan asuransi yang secara finansial itu sehat finansial. Kemudian mengalami sengketa kontraktual dengan agen-agennya, ya. Kemudian lagi PT Prudential mampu dan mau membayar hutang. Tetapi mitranya selaku lawan kreditornya memailitkan PT Prudential dan diterima oleh Pengadilan Perdata dan Niaga. Oke, akhirnya diterima oleh Pengadilan Perdata dan Niaga, maka Prudential dinyatakan pailit. Walaupun Prudential ini menyatakan bahwa ia mampu membayar hutang. Ini satu contoh kasus pernyataan kepailitan. Nah, dapatkah memailitkan BUMN? Terkait kepailitan, tidak ada bedanya kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik. Dalam pengaturan tentang BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN, baik Persero maupun Perum. Namun sejauh ini belum ada BUMN yang dinyatakan pailit.
ya. Kalau kita flashback lagi ke depan tadi bahwa jika memang BUMN ini dinyatakan pilot, maka ini harus diajukan langsung oleh Kementerian Keuangan, gitu ya. Ancaman pidana bagi pengurus perseroan terbatas. Dalam kepailitan, apabila hakim memutuskan suatu perseroan akan dijatuhi hukuman pidana, maka perseroan tersebut akan dijatuhi dengan hukuman pidana. Sesuai pasal 398 KUHP, seorang pengurus atau komisaris perseroan yang dinyatakan pilot atau dalam proses penyelesaian putusan pengadilan diancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan apabila melakukan hal-hal sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut. Maka harapannya bagi para pengusaha yang memang sudah merasa tidak mampu membayar hutang-hutangnya, segera saja mengurus kepailitan, begitu, mengurus kepada kurator, ya, dan nantinya jika memang benar-benar dinyatakan pilot, maka pengusaha atau pemilik badan hukum begitu tidak serta-merta mendapatkan ancaman pidana. Tapi kalau tidak diurus, nah ini bisa jadi ancaman pidana menanti dengan segera begitu ya. Oke. Demikian tadi ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini tentang kepailitan. Saya rasa para mahasiswa akan bisa mencari lebih banyak lagi literatur di luar sana ya. Banyak sekali buku-buku yang memang membicarakan atau membahas tentang kepailitan. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk tetap stay waspada, kemudian stay positif, tetap semangat, tetap jaga diri baik-baik ya di tengah pandemi COVID. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.